Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel saya Mega Manga. Di video kali ini saya akan mencoba melakukan semacam recap untuk melihat komik-komik apa saja yang diterbitkan, komik-komik baru ya, komik-komik baru apa saja yang diterbitkan oleh X Media dan MNC, atau tepatnya komik di Indonesia yang terbit sama tahun 2020 ini. Saya akan mencoba merekap semuanya, tapi tentu saja tidak semua komik yang terbit pada tahun ini saya punya ya. Kalau itu namanya bakal kebanyakan banget. Saya cuma akan merekap komik-komik yang saya punya dan yang telah saya baca. Jadi mungkin ada beberapa komik yang terbit tahun ini dan saya punya cuman saya belum baca, jadi saya nggak masukin. Seperti misalnya Bakemonogatari, Eraser atau Kindaichi 37. Itu semua saya punya cuman saya belum baca, jadi saya nggak masukin ke dalam video ini. Yang saya masukin cuman yang sudah saya baca doang, jadi bisa agak saya bisa agak saya jelaskan sedikit isinya lah. Dan nanti juga di akhir video saya akan memberikan semacam komik apa yang menurut saya bisa direkomendasikan untuk kalian. Siapa tahu kalian mau mencoba membacanya. Ya, ini murni menurut pendapat saya saja, jadi bisa saja orang lain berpendapat lain ya. Misalnya saya punya, menurut saya ini bagus, menurut orang lain enggak, ya itu bisa saja. Setiap orang kan pendapatnya berbeda. Ya, kita mulai saja ya videonya. Dimulai dari komik pertama, yaitu Komik Sulit Berkomunikasi. Ini terbit pertama kali tahun 2020 ya. Ini komik semacam slice komedi ya, slice of life dan komedi. Ceritanya simple dan menghibur. Ya, menurut saya ini bagus untuk dibaca juga, apabila sedang senggang ya, karena ceritanya ringan dan enak untuk diikuti. Walaupun mungkin untuk sebagian orang gambarnya nggak terlalu bagus, cuman punya keunikan sendiri ya. Ini semacam komik 4 kolom ya. Komik-komik komedi pada zaman dulu biasa begini isinya. Cuman nggak semua sih, cuma beberapa yang 4 kolom. Ada juga yang enggak. Oke, lanjut. Selanjutnya komik terbitan MNC, Kaguya-sama Love is War. Ini kalau Alex kan tadi di depannya tanda hak ciptanya, sedangkan MNC biasa itu di belakang. Nih, ini kayak cetakan pertama tahun 2020 ya. Ini tentang ini komik tentang romantic komedi ya, genrenya romantic komedi. Cuman agak beda dari cerita-cerita cinta biasa. Ini mereka seperti mempunyai taktik-taktik untuk menyatakan cinta sama lain antara tokoh utamanya. Itu saya rasa itu yang bikin unik ya. Cuma sayangnya banyak yang mengeluh sepertinya kalau cetakan ini agak buram, entah kenapa, padahal ini book paper dan bisa dibilang harganya lumayan mahal ya. Kok nggak salah berapa nih, 45.000. Kalau yang komik tadi ini harganya 28.000 di Pulau Jawa ya. Ini semua harga Pulau Jawa, jadi kalau di luar Pulau Jawa ya mungkin lebih mahal sedikit. Kita lanjut ya, nggak usah lama-lama, satu series nanti kelamaan videonya. Selanjutnya Mob Psycho. Ini kondisi gambar mungkin bagi kebanyakan orang ini kurang, cuman sepertinya uniknya sih di situ. Tapi kalau dari segi cerita menurut saya bagus. Ini tentang telekinesis ya, tokoh utamanya. Orang yang kalau dia marah, kekuatan telekinesisnya menjadi tidak terkendali. Ini pengarang yang sama dengan yang bikin cerita One Punch Man ya. One Punch Man versi web. Kan kalau yang versi komik itu udah digambar sama Yusuke Murata. Yang gambar Aces 21 juga. Ini harganya 40.000 di Pulau Jawa. Oke, lanjut lagi.
Ini Fairy Tail 100 Years Quest. Ini semacam lanjutan dari Fairy Tail sih. Dibilang nyambung juga bisa, dibilang enggak juga bisa. Jadi ya, saya suka Fairy Tail yang nggak harus baca ini sih, karena ini seperti apa ya, semacam side story lah. Beda sama Naruto ya, beda sama Naruto dan Boruto yang memang nyambung secara langsung. Kalau ini nggak terlalu sih, jadi nggak mau dibaca juga nggak masalah, nggak bakal berpengaruh sih. Ini harganya sama 40. Rata-rata komik premium itu harganya segitu ya. Cuma Akasha tadi agak mahal sedikit karena katanya halamannya tebal. Jadi mahal 5.000. Oke, lanjut. Demon Slayer ini yang lagi populer di seluruh dunia. Yang penjualannya gila-gilaan ya. Bahkan mengalahkan One Piece. Ini tentang seorang anak bernama Tanjiro yang ingin mengembalikan adiknya yang berubah jadi iblis itu menjadi manusia kembali. Ini ceritanya sangat apa ya, sangat shonen. Ceritanya betul-betul inti dari shonen, yaitu tentang persahabatan, kekeluargaan, seperti semacam itulah. Dan ini juga sangat melekat kebudayaan Jepangnya di dalam latar cerita dan waktunya. Mungkin karena itu makanya ini meledak penjualannya di Jepang. Karakter utamanya juga likable, gampang disukai. Jadi tidak heran banyak orang yang suka ya. Sejauh ini Indonesia baru 3 film sih. Cuman kalau di kualitas buku saya suka banget ini. Apalagi sound effect-nya udah pakai bahasa Jepang asli. Dan kualitas cetakannya juga bagus. Saya harap ini jadi apa ya? Jadi standar umum yang untuk komik yang dicetak di Indonesia nantinya. Oke, kita lanjut. Oke, komik selanjutnya adalah Spy X Family. Ini bacanya Spy Family atau Spy X Family nggak tahu. Cuma saya enaknya baca Spy X Family aja. Ini salah satu komik favorit saya selama tahun 2020 ya. Ceritanya bagus, kualitas cetakannya juga bagus, bahkan adalah halaman berwarnanya. Betul-betul salah satu komik favorit saya ini tahun ini. Ini cerita tentang seorang pria yang melupakan mata-mata, menyamar dan membuat sebuah keluarga untuk menyelesaikan misinya ya. Yang bikin unik itu anggota keluarganya itu bukan orang biasa. Yang satu ada yang bisa baca pikiran, yang satu lagi ada pembunuh, jadi ceritanya unik ya. Disitulah letak keseruannya. Saya rasa ini kualitasnya bagus banget, kecuali beberapa kesalahan penempatan dialog ya. Kalau selain itu sih saya rasa bagus banget. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya Detektif Conan Premium. Ini komik Detektif Conan yang dicetak ulang ya, tapi dengan format memakai kertas book paper dan juga format binding, itu 2 in 1, 2 volume dalam satu komik. Makanya ini tebal banget dibandingkan komik normal. Ini yang Spy X Family saja lumayan tebal ya, cuman di samping Conan jadi kelihatan tipis gini. Kekurangan dari ini sih saya rasa cuma satu ya, yaitu banyak typonya. Kata teman-teman saya sih banyak banget. Sangat disayangkannya, padahal kertasnya udah bagus. Cuman nggak tahu kenapa banyak typonya, mungkin karena terlalu terburu-buru mencetaknya, jadi banyak typo karena dikejar waktu kali. Untuk tahun ini saja udah sampai volume 4, yang saya rasa lumayan cepat ya. Kayaknya 2 bulan sekali terbitnya. Oh iya, saya lupa tadi.
Kalau untuk harga itu Spy X Family lebih mahal daripada comic book paper normal ya, itu 45.000. Dimana seperti yang saya kasih lihat tadi, comic book paper normal itu 40.000. Cuman karena ada halaman warnanya dan kalau dilihat dari secara teliti mungkin agak sedikit lebih tebal ya dibandingkan komik lain. Jadi ya mungkin kali itu makanya agak mahal. Kalau sedangkan Conan ini harganya lebih mahal lagi sedikit, yaitu 65.000. Karena ya bisa dilihat ketebalannya kan, makanya agak lebih mahal daripada komik premium pada umumnya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah komik Binding Up 2 in 1 juga, yaitu Club Activities SWAT. Tapi ini one shot ya, jadi 2 buku dalam satu, tapi langsung selesai, langsung tamat. Ini ceritanya komedi ya, sangat menghibur bagi saya, sangat lucu ceritanya. Ini ceritanya tentang anak SMA yang sangat tidak suka dengan aktivitas klubnya karena penasihat klubnya sangat menyeramkan. Kini dia mencari berbagai cara untuk bolos. Dia seperti apa ya, meledek komik-komik dengan tema olahraga ya di Jepang yang mempunyai semangat apa ya, semangat atlet gitu yang ingin mencapai nasional. Dia mengatakan kalau klub aktivitas itu cuma untuk cuma membuang waktu dan seharusnya cuma dinikmati untuk bermain-main saja. Padahal sebenarnya orang ini sangat berbakat jadi pemain sepak bola, tapi ternyata orangnya pemalas. Dari cetakan ya sudah pasti bagus karena book paper dan 2 in 1 nya jadi tebal banget. Dan ini bahkan kayaknya lebih tebal daripada Conan, lebih tebal dikit ya. Harganya juga lebih mahal dikit, 70.000. Saya rasa ini komik Indonesia yang paling mahal ya, yang terbitan Alex ya, kalau nggak ngitung komik-komik kayak komik-komik Cina gitu yang 100 ribuan itu mah ada juga. Cuman yang kalau manga-manga, kalau dalam jenis manga saya rasa ini paling mahal, bahkan lebih mahal daripada Fullmetal Alchemist. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya itu komik Ciruran Shinsengumi Requiem. Ini komik dari Akasha ya. Akasha itu salah satu cabangnya MNC yang khusus menangani komik-komik dengan cerita lebih dewasa. Tapi ini bukan book paper ya, ini kertas koran pakainya. Cukup disayangkan sih. Kalau dari segi cerita ini sangat menceritakan tentang Shinsengumi dan menurut saya sangat bagus. Apalagi orang yang tertarik dengan samurai-samurai atau cerita tentang Shinsengumi, ini bagus banget untuk diikutin. Gambarnya juga bagus, cuman ya itu sayang aja kertasnya kertas koran, jadi artnya nggak kelihatan maksimal ya. Kalau dari harga ini, harganya 34.000, sedikit lebih mahal daripada komik reguler yang pakai kertas koran juga, hitung 28.000 tadi kayak Komi. Mungkin karena ini ukurannya lebih tebal, lebih besar dikit ya, makanya agak lebih mahal juga. Nih ya, lembang Akasha. Akasha ini seperti level komiknya Alex ya. Kalau di Alex kan ada level komik, sedangkan dimensi ini Akasha. Dari ukuran juga sama sih. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya Detektif Conan Zero's Tea Time. Ini juga set story Conan ya, jadi bukan cerita utama, cuma cerita sampingan tentang Toru Omuro, bagaimana kesehariannya gitu. Nggak dibaca juga nggak apa-apa karena emang nggak memiliki dan cerita yang berhubungan sama Conan yang asli ya, Conan yang utama. Cuma sekedar set story untuk fans saja. Tapi ceritanya lumayan unik kok. Chapter-chapternya singkat-singkat dan
menyelesaikan berbagai kasus-kasus unik juga. Oke, lanjut lagi. Kali ini komik dari Akasha lagi, Record of Ragnarok. Ups, oh iya, saya lupa mulu. Ini harganya 50.000 ya kalau untuk Pulau Jawa. Mungkin karena ukurannya lebih besar juga, maka lebih mahal daripada book paper normal. Tapi kalau dari segi ketebalan sih kayaknya masih lebih tebal komik yang premium yang normal ya. Kan ini ya, cuman mungkin karena ketebalannya ya lebih mahal. Ketebalan maksud saya kelebarannya. Oke, lanjut lagi tadi Record of Ragnarok. Ini komik dari Akasha juga. Ini ceritanya saya sangat suka. Saya emang suka banget dengan tipe-tipe cerita kayak begini ya, yang ada hubungannya sama dewa-dewa kuno dari berbagai budaya di seluruh dunia. Dan ini komik ini betul-betul menggabungkan semuanya, menggabungkan semua dewa-dewa dari berbagai budaya. Seperti lihat sini, ini dewa-dewanya Zeus, Loki, Poseidon, Hercules, Thor, Anubis, Beelzebub. Dia menggabungkan semua dewa-dewa dari berbagai macam cerita ya. Dan ada juga tokoh-tokoh yang kita kenal mungkin namanya di sini, seperti Sasaki Kojiro, Jack the Ripper, Nikola Tesla, Adam, Okita Soji. Nah, ini salah satu anggota Shinsengumi ya, kalau nggak salah sih. Lubu Fengshan, ini di Three Kingdoms kalau nggak salah. Sakata Gintoki. Saya rasa orang yang baca Gintama mungkin tahu ini. Pokoknya ini kalau orang suka dengan cerita pertarungan saja, saya rasa ini sangat bagus. Cara mereka menggambarkan pertarungan dan klimaks-klimaksnya itu sangat bagus menurut saya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya komik dari Level Comic, itu Goku Shufudo. Ini komik dengan tema komedi ya. Cerita tentang seorang Yakuza yang pensiun dan sekarang menjadi bapak rumah tangga. Karena mukanya itu sudah terlalu mendalami Yakuza, jadi apapun yang dilakukan itu seperti melakukan dianggap oleh orang lain seperti melakukan kegiatan Yakuza, bahkan walaupun dia tidak bermaksud seperti itu sebenarnya. Saya juga sangat suka dengan gambarnya, entah kenapa bagus ya menurut saya. Mungkin karena garis-garisnya tebal ya, setiap gambar-gambar mempunyai garis yang tebal, jadi enak untuk dilihat. Dan komik ini juga nyambung sama komedi saya, jadi saya sangat terhibur kalau baca ini. Ini harga komiknya, walaupun ini level, tapi harga komiknya tetap sama kayak komik reguler biasa, itu 40.000. Mungkin karena tipis sih. Komik ini memang jauh lebih tipis daripada komik lainnya. Dan saya lupa lagi ternyata yang tadi. Kalau yang Ragnarok tadi itu harganya 45.000. Lebih mahal 5.000 daripada komik reguler biasa. Ya, oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya itu Fist of the North Star. Ini tebal banget ya, karena ini bukan versi normal, ini versi komplitnya kalau nggak salah. Saya nggak tahu apa istilahnya, just versi komplit, dan ada halaman berwarnanya juga. Sangat bagus. Ini komik udah lama banget sebenarnya terbit di Indonesia, cuman dicetak ulang ya dalam format premium book paper, bahkan mengikuti format Jepang ya, yang bisa dibuka sampulnya, covernya maksudnya. Saya suka banget dengan format ini, lebih enak dalam membacanya. Saya rasa ukurannya jauh lebih besar daripada komik normal. Artnya juga luar biasa ya, yang covernya.
Ini harganya berapa? 69. Masih lebih murah 1000 daripada yang klub aktivitas tadi. Oke, dan kita lanjut ke komik yang terakhir, yaitu City Hunter Complete Edition. Ini betul-betul salah satu manga yang paling besar yang pernah saya lihat, terbitan MNC, dan kualitasnya juga paling bagus saya rasa. Pakai jaket sama yang kayak di Jepang, dan ada halaman warnanya juga sama kayak tadi, Fist of the North Star. Saya suka banget kalau Akasha terbitin komik-komik kayak gini ya. Cuman walaupun ini untuk dewasa, entah kenapa sensornya masih agak rada-rada jelek ya saya rasa. Padahal sudah ada tulisan dewasa tapi sensornya masih parah. Kalau dari segi cerita sih saya rasa semua orang tahu ya, City Hunter, apalagi orang-orang yang memang suka baca komik dari dulu pasti tahu ceritanya. Cerita tentang pemburu kota ya, orang yang melakukan pembunuhan-pembunuhan atas permintaan. Ya utamanya yang dia incar penjahat sih, jadi dia semacam antihero gitu. Selain cerita yang bagus, kualitas komik yang bagus juga buat saya sangat suka dengan komik ini. Sejauh ini baru 2 volume sih di Indonesia. Mudah-mudahan terbitnya nggak lama ya, supaya kita bisa nikmatin lebih banyak lagi. Oke, itu dia semua komik yang sudah saya baca yang terbitan 2020. Sebentar kita atur dulu ya. Ya, itu dia koleksi komik saya untuk komik terbitan 2020 yang terbit di Indonesia ya. Ada berapa series nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 14 series. Dan kali ini saya akan mau kasih tahu ya yang mana rekomendasi saya. Dari semua komik ini saya akan pilih kira-kira 5 rekomendasi ya yang saya suka. Rekomendasi yang pertama itu sudah tentu ini komik favorit saya sama tahun 2020. Nggak ada yang ngalahin kalau menurut saya untuk komik baru. Dari segi cerita, gambar maupun kualitas ini sangat bagus. Ini menjadi rekomendasi paling pertama saya, nomor 1. Lalu yang kedua itu ini Group Activities. Saya suka banget sama komedinya dan cetakannya juga bagus. Mungkin saya kurang teliti atau apa, cuman saya lihat minim juga sih typonya. Yang jelas cerita ini sangat lucu ya, kocak, sangat membuat geli. Jadi ini rekomendasi saya yang kedua. Selanjutnya itu ini sejenis dengan klub aktivis tadi. Ini saya suka banget komedinya, ceritanya juga enak, ringan, dan kualitas komiknya juga book paper, jadi lebih enak dibaca. Gambarnya betul-betul sangat bagus, jadi saya rasa yang tepat kan untuk memilih book paper untuk komik ini. Ini rekomendasi saya yang ketiga. Rekomendasi yang keempat itu ini dia City Hunter. Ini dari segi cerita sangat menghibur juga ya, komedinya ada, pertarungannya ada, seriusnya ada, dan kualitas gambarnya juga sangat bagus. Kualitas cetakannya maksud saya. Kalau gambar ya mungkin gambarnya agak kuno ya bagi sebagian orang karena memang ini komik lama, tapi dari segi cerita dan kualitas cetakan saya rasa saya sangat puas. Terlebih lagi dengan ukurannya ini sama dengan ukuran komik Inggris ya, komik Fist, makanya enak banget dibaca. Selain itu ada covernya seperti yang saya bilang tadi. Jadi ini rekomendasi saya yang keempat, City Hunter Complete Edition. Dan rekomendasi terakhir itu sebenarnya saya agak bingung dengan
dua komik ya, yaitu Demon Slayer dan Necro Ragnarok. Saya bingung milih yang mana dari dua ini. Cuman kalau saya lihat dari segi cerita sejauh ini, saya milih Demon Slayer deh. Jadi 3 komik, saya rasa seru ya. Saya udah baca sih dulu di Manga Plus, cuman udah lama. Jadi walaupun saya tahu cerita intinya, saya agak lupa dengan detailnya. Cuman karena di terbitan baru, jadi saya mengikuti dengan versi Indonesia aja. Terlebih lagi kualitas cetakannya juga bagus ya. Jadi saya pilih ini sebagai komik saya yang kelima, yang terakhir. Ini dia 5 komik rekomendasi saya. Kalau kalian tertarik ya silahkan coba beli. Ya saya tidak bisa memastikan kalau kalian bakal suka, soalnya tergantung selera orang masing-masing ya. Cuma kalau buat saya ini semua bagus. Oke, saya rasa cukup sampai sini. Videonya udah kepanjangan, padahal tadi mau bikin singkat doang. Nantikan saja konten-konten berikutnya di sini. Saya rencana sih mau buat konten review ya, review jenis-jenis komik, bukan jenis, maksudnya sesuai judul. Kayak misalnya ini Demon Slayer, satu-satu saya mau review. Jadi tunggu aja videonya. Dan mungkin di akhir tahun nanti saya akan buat juga video tentang manga collection sebagai penutup tahun 2020. Sebenarnya sih ada satu series lagi yang saya suka, yang diterbitkan baru juga, bahkan belum terbit sih seharusnya, tanggal 16 Desember, yaitu Mujirushi karangan Naoki Urasawa. Saya udah pesan sih, cuman belum sampai, jadi nggak bisa saya review dulu. Mungkin masuk nanti tahun depan reviewnya. Jadi sampai situ saja, terima kasih telah menonton. Dan tunggu saja video-video selanjutnya di channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.